Pernah kepikiran nggak, gimana ya caranya ngubah hidup kita? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas sebuah teknik yang luar biasa kuat buat melakukan itu. Dan kuncinya ada di satu emosi yang sering kita anggap sepele, rasa syukur. Yuk kita mulai. Coba deh, pernah nggak ngerasa kayak gini? Anda udah berusaha mati-matian, udah kerja keras, udah berdoa, pokoknya udah ngelakuin semua yang seharusnya. Tapi kok rasanya kayak nabrak tembok terus? Pintu kesempatan itu tetap aja ketutup rapat. Ini perasaan yang umum banget dan jujur bikin frustrasi kan? Biasanya kita gampang banget nyalahin faktor luar. Ekonomi lagi susah lah, orang lain nggak mendukung, atau emang lagi sial aja. Tapi, gimana kalau penghalang utamanya itu justru ada di dalam diri kita sendiri? Jadi konsepnya adalah pikiran dan perasaan kita yang belum selaras, itulah yang sebenarnya nahan kita. Nah, disinilah kita masuk ke jantung pembahasannya. Kuncinya itu semua tentang frekuensi. Boleh dibilang keadaan emosional kita, getaran yang kita pancarkan setiap saat, itu pada dasarnya kayak magnet yang nentuin apa aja yang kita tarik ke dalam hidup kita. Coba lihat perbandingan ini deh. Setiap perasaan kita itu punya getaran frekuensi yang beda-beda. Emosi kayak marah, sedih, atau rasa kurang, itu semua bergetar di frekuensi yang rendah, yang lemah. Tapi rasa syukur, wah itu mainnya di liga yang beda banget. Frekuensinya tinggi, getarannya itu setara sama perasaan menerima dan keberlimpahan itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya vibrasi syukur ini? Ini tuh lebih dari sekedar bilang makasih. Ini adalah perasaan yang meresap sampai ke dalam, sebuah getaran yang kuat. Waktu kita benar-benar merasakan syukur, kita itu seolah-olah ngirim sinyal paling jernih ke alam semesta. Sinyal yang bunyinya, saya udah punya ini. Biar benar-benar paham kekuatannya, yuk kita pakai sebuah perumpamaan yang keren banget. Coba bayangkan rasa syukur itu seperti sebuah jembatan. Jembatan yang kokoh, yang nyambungin dunia di dalam diri kita dengan realitas yang kita mau di luar sana. Coba bayangin ya, posisi Anda ada di satu sisi jurang, dan semua impian Anda ada di seberang sana. Tanpa jembatan, ya nggak akan pernah sampai kan? Nah, rasa syukur itulah jembatannya. Jembatan yang bikin Anda bisa melangkah dengan yakin menuju tujuan Anda. Jadi, gimana jembatan syukur ini bekerja di dunia nyata? Ada dua cara utama. Pertama, dia ngirim sinyal kepemilikan yang super kuat. Kedua, dan ini bagian paling kerennya, dia secara harfiah memprogram ulang otak kita. Waktu kita fokus bersyukur, otak kita mulai nyaring realitas dengan cara yang beda. Tiba-tiba kita jadi bisa lihat peluang, ide, dan keberuntungan yang sebenarnya dari dulu udah ada di depan mata. Cuma kita aja yang nggak ngeh karena frekuensinya beda. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang, gimana cara prakteknya? Ada satu metode yang sangat terstruktur dan bisa langsung Anda coba malam ini juga. Namanya metode syukur 369. Caranya simple banget, tapi kuncinya itu konsisten. Setiap pagi, pas banget baru bangun, tulis 3 hal yang Anda syukuri. Nanti siang, tambah lagi, tulis 6 hal. Dan sebelum tidur, tutup hari Anda dengan nulis 9 hal lagi yang disyukuri. Gampang kan? 3, 6, 9. Tapi tunggu dulu, ada beberapa kunci penting biar metode ini beneran nampol. Pertama, harus spesifik. Jangan cuma nulis syukur atas kesehatan, tapi dalemin lagi, syukur atas udara segar yang mengisi paru-paruku pagi ini. Kedua, fokus sama apa yang udah ada di depan mata Anda. Dan yang paling penting, libatkan emosi. Kekuatannya itu bukan di kata-kata yang ditulis, tapi di perasaan terima kasih yang benar-benar Anda rasakan di dalam hati. Nah, ini nih, poin yang sering banget orang lupain. Jauh lebih gampang buat ngerasain syukur yang tulus untuk secangkir kopi hangat di tangan Anda daripada mencoba maksa rasa syukur buat uang 1 miliar yang belum ada. Latihannya itu mulai dari sini, dari hal-hal yang nyata dan udah Anda miliki sekarang juga. Baik, kita sudah paham konsep frekuensinya, kita udah tahu soal jembatan syukur, dan kita juga udah punya metode praktisnya. Terus, apa langkah selanjutnya? Semuanya itu kembali ke satu titik awal yang sangat sederhana. Dan ini dia, inti dari semua obrolan kita. Keberlimpahan itu bukan soal ngejar-ngejar sesuatu di luar sana. Keberlimpahan itu adalah hasil dari kondisi batin yang kita bangun di sini saat ini juga. Semuanya berawal dari kita menghargai dan mensyukuri apa yang udah kita punya, sekecil apapun itu. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Jangan nunggu besok pagi, coba sekarang. Lihat di sekitar Anda atau rasakan di dalam diri Anda. Apa satu hal paling pertama yang muncul di pikiran yang bisa Anda syukuri detik ini juga? Karena, percayalah, dari sanalah semuanya dimulai.